warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Febrian Contrao. Channel ini merupakan konten pertama kali untuk channel YouTube saya. Di konten kali ini kita akan ngobrol santai atau bahasa milenial ngobrol santuy. Santuy ya. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang sekilas Rejang Lopong, kemudian tentang motivasi untuk pemuda. Jadi mau tahu lebih lanjut, ikuti terus video ini. Ingat, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja. Di samping saya ini ada seorang pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang kekuatannya atau energinya masih seperti anak muda. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ahmad Hijazi, Bupati Rejang Lopong. Baik Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, walaupun di situasi pandemi seperti ini kita masih tetap sehat ya Pak? Wajib Ya. wajib sehat. Kalau kita tidak sehat, kita akan terpapar. Siap, benar sekali. Karena batuk sedikit sudah bilang corona. Ya, corona. Jadi untuk teman-teman, beliau ini merupakan Bupati Rejang Lopong dan kita akan membahas. Baik Pak, bagaimana selain pandang Rejang Lopong? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rejang Lopong ini kalau kita melihat dalam keadaan posisi sekarang, posisi bebas corona ini, zona hijau. Ya, kita sekarang pada era COVID. Jadi kita bicara COVID dulu. Rejang Lopong sampai hari ini masa COVID-nya masih pada zona hijau dan masyarakat Rejang Lopong sudah melakukan disiplin. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa sudah menyadari benar bahwa COVID ini membawa dampak yang sangat luar biasa yang mengganggu kehidupan dan ekonomi masyarakat. Dampaknya sangat luar biasa. Di sektor pendidikan ya Pak? Sektor pendidikan, di mana sektor pendidikan juga kita melihat dalam 5 bulan anak tidak sekolah, dan ini mungkin menjadi suatu pemikiran kita bersama. Anak-anak tidak bersekolah, saya khawatir mereka sudah tidak mau lagi bersekolah karena terlalu terbebas di luar. Rasa ketakutan sangat tinggi bagi saya sebagai seorang kepala daerah yang punya tanggung jawab kepada pendidikan, sehingga saya mengajak kepada orang tua dalam pengawas kepada anak-anak ini. Berarti ini ambil hikmah. Saya kira kita selama ini tidak pernah kumpul dengan putra putri kita. Dengan tidak bersekolah berarti kita akan lama berkumpul. Selama ini kita hanya menggunakan kepada pendidikan. Nah, di pendidikan, tapi pendidikan tidak full juga. Dia kan belajar, bukan semata-mata untuk mengerti. Tapi kalau sekarang, saatnya kita mengamalkan pendekatan emosional, mengarahkan anak kita dan menanam ke akhlak, nilai-nilai. Akhlak yang paling utama. Akhlak yang paling utama. Barangkali akhlak ini yang mungkin untuk benteng kehidupan di masa yang akan datang. Karena akhlak adalah bagian yang sulit untuk kita bangun apabila kita tidak tahu dari mana asal kita mencari kelemahan akhlak ini. Karena akhlak sangat hakiki dalam hidup ini. Karena bagian akhlak itu adalah keselamatan. Keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita dia berakhlak baik, saya kira perbuatannya di dunia akan baik. Persiapkan ke akhirat, dia akan melakukan persiapan. Jadi saya selalu katakan, kenapa Allah keluarkan di dunia oleh akhirat, hiduplah kamu di atas dunia setelah kamu hidup 1 tahun lagi, dan beribadahlah kamu setelah kamu akan mati sebentar lagi. Karena supaya ada keseimbangan hidup ini, sehingga nanti antara dunia dan akhirat itu dia akan berimbang. Jadi itu untuk teman-teman penonton setia YouTube channel Febrian Contrao. Jadi sebelumnya Pak, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya ini Febrian Najibul Afif. Febrian Najibul Afif. Biasa dipanggil Febri atau Najibul juga bisa, atau Afif juga bisa. Jadi kalau dari segi nama artinya itu lumayan mudah. Febri itu apa Februari? Ya Februari ya. Najibul itu dermawan, Afif itu mulia. Jadi kalau digabungkan seseorang yang lahir di bulan Februari yang dermawan dan mulia. Jadi itu sekilas tentang. Amin. Jadi saya sekarang bersekolah di MAN 1 Model Kota Bengkulu. Di MAN. Alhamdulillah di MAN 1 Model Kota Bengkulu baru naik kelas 12. Jadi saya
mencoba menyalurkan hobi saya di sini, karena saya memang hobi di teknologi. Alhamdulillah membawa energi yang positif. Jadi itu sekilas tentang saya. Sekarang saya ingin bertanya, Pak. Ada sebelum Bapak menjadi sekarang, pasti Bapak telah melalui lika-liku kehidupan. Jadi yang ingin saya tanyakan itu riwayat pendidikan. Baik, pemirsa sekalian, saya kalau kita bicara pendidikan, saya dari kecil itu ditinggal orang tua. Umur 3 tahun orang tua saya, bapak saya meninggal. Umur 5 tahun ibu saya nikah lagi. Sehingga saya hidup tidak terurus. Dan akhirnya diambil oleh nenek, dipelihara oleh nenek yang sekarang dikenal oleh BI itu, Bengkulu Express TV itu, bahwa anak langgar jadi bupati. Jadi saya itu dari kecil umur 5 tahun tidak pernah dipelihara orang tua. Jadi kalau orang ibu saya ada tapi sudah menikah lagi. Nah, rumah kami itu dekat bersebelahan dengan langgar dan kecil. Nenek itu banyak cucu sehingga saya tidak boleh dikatakan jarang tidur di rumah. Tidur saya di langgar. Nah di sana saya mendalami sambil belajar tentang pendidikan agama. Karena akhlak nomor satu tadi, tapi itu bukan disengaja, kebetulan saya tinggal di langgar. Jadi akhirnya secara tidak dipelajari, otomatis kita walaupun tidak mendengar, langsung mendengar dan menyerap. Sehingga alhamdulillah saya itu ya kalau dulu di kelas 3 SD saya sudah hafal membaca Ayatul Kursi, kelas 6 SD saya sudah hafal membaca Yasin. Ya, dari perjalanan. Nah, pendidikan saya dari kelas 1 sampai kelas 6 alhamdulillah lancar-lancar saja. Nah, terbentuknya di SMP. Kenapa itu, Pak? Di SMP itu karena saya punya duit. Oh iya. Saya kan punya orang tua. Saya di SD itu saya dikenal di Palembang itu kan saya biaya sekolah itu saya jual kue, jual pempek. Jadi sambil sekolah sambil mencari uang. Sambil mencari uang. Saya dulu pernah itu di Palembang itu di sebelah kiri ini saya taruh koran, sebelah kanan ini termos es, sebelah kiri ini semir. Jadi saya kenalkan sambil jalan itu es miran. Es semir koran. Wah, jadi es miran ya kawan. Ya, jadi saya mencari uang untuk biaya sekolah dengan berbuat sendiri, mencari uang sudah mandiri, karena saya tidak punya orang tua. Dan alhamdulillah perjalanan hidup saya sampai kelas 2 SMP saya berhenti sekolah. Dengan keuangan dan waktu mencari uang, sehingga saya tidak sanggup, sehingga terbentuk 5 tahun stop tidak sekolah. Nah selama 5 tahun itulah saya ya bergaul dengan orang-orang kehidupan keras ya. Sehingga saya juga bisa mengumpulkan uang untuk persiapan masa depan. Alhamdulillah selama itu saya bisa masuk lagi sekolah pada tahun 73. Saya berhenti dari tahun 68, tahun 73 saya sekolah lagi. Dan itu sekolah itu kalau sekarang dikenal dengan paket C. Kalau dulu dikenal dengan extra running. Extra running itu tidak seperti sekarang. Kalau paket C 20 tahun nggak sekolah yang langsung ujian langsung dapat. Kita tidak. Extra running itu dia harus duduk kelas 3 sekolah seperti biasa. Harus sekolah. Jadi sekolah dulu baru ujian. Baru ujian. Kalau sekarang kan ujian dulu, tidak pernah sekolah. Ya. Jadi kita sekolah, setelah itu orang ujian kita sama ujian biasa, ujian negeri biasa. Jadi saya sekolah di Batu Raja, kelas 2, kelas 3 saya sekolah pagi di SMP Muhammadiyah, siangnya saya sekolah di seminar swasta. Dulu boleh di Batu Raja, dulu boleh. Jadi langsung ke tingkat atas boleh. Nah, alhamdulillah tahun 74 itu saya lulus ujian dan saya pindah ke Rejang Lebong. Sekolah di sini FK Rejang Lebong. Jadi waktu SMP itu merantau. Mencari jasa sekolah di SMP Muhammadiyah, ujian di SMP PGRI. Lulus tahun 74, pindah ke Curug, Rejang Lebong, pindah ke sini FK Rejang Lebong. Alhamdulillah tahun 75 saya lulus pula di sini 75. Nah, sangat aneh. 7,3 SMP, 75 ijazah SLTA.
Sangat luar biasa. Luar biasa, 2 tahun saya punya ijazah. Nah, tapi itu dari perjalanannya seperti itu. Perjalanannya karena saya terputus sekolah pada tahun 74 SMP, 75 saya TA. Luar biasa. Nah, terus selanjutnya pada tahun 77 saya ya sudah jodoh sampai jodoh, saya kerja di Provinsi Bengkulu di kantor gubernur. Ya pada saat itu ada namanya PHL, kalau sekarang DKS, jaga kerja sukarela. Tapi berbeda, kalau DKS masih dapat honor, kalau PHS tidak dapat honor sama sekali, bekerja tanpa dapat honor. Sehingga kita bekerja betul-betul, alhamdulillah sampai dari tanggal 16 Juli saya bekerja itu sampai 1 Desember masuk PHO. PHO itu pegawai harian organik. Pegawai harian organik. Ya, dapat honor 8.400 beras 10 kilo sebulan. Jadi dari situlah saya sambil alhamdulillah pada setahun berikutnya bulan Juli tahun 78 saya diangkat jadi pegawai negeri. 78 dengan di pegawai, tapi sudah berkeluarga. 17 sambil kuliah di Universitas Profesor Dr. Zairin Unihas. Saya selesai tahun 87 saya mendapat gelar sarjana hukum di fakultas itu. Tahun 87 juga saya pindah dari Dinas Pendapatan Daerah pindah ke Gubernur Provinsi Bengkulu 87 sampai tahun 92. Tahun 92 saya diangkat menjadi anggota DPR Provinsi Bengkulu. 2 periode ya, alhamdulillah. 2 periode dari tahun 92 sampai tahun 99. Dari tahun 99 saya stop mengundurkan diri dari PNS dan pensiun anggota DPR, dan saya kerja Jalbong, calon DPR Jalbong, menjadi anggota DPR Jalbong 3 Dewan Jalbong. 6 bulan jadi anggota DPR Jalbong, saya jadi bupati di Kabupaten Jalbong. Itu sekelumit perjalanan. Oke, jadi teman-teman, itu merupakan lika-liku hidup perjalanan dari Bupati Rejang Lebong, itu Bapak Ahmad Hijazi. Artinya di sini kita mengambil hikmah. Jadi belajarlah sesungguhnya ya Pak. Belajarlah sesungguhnya, tidak perlu kita hiraukan apa kata orang, apa kata siapapun. Yang penting kita tetap menuntut ilmu ya Pak. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah dibiayakan sekolahnya, terus diberikan fasilitas, itu dimanfaatkan sebaik mungkin teman-teman. Karena kita sudah mendengar tadi, Bapak Hijazi ini, Bupati Rejang Lebong ini lika-likunya sangat lumayan rumit ya Pak. Dari sekolah sambil mencari uang, kemudian putus sekolah, 5 tahun putus sekolah. Bayangkan, kalau kita mungkin putus sekolah gara-gara nggak lolos ke perkuliahan Pak. Nganggur lulus tahun baru kuliah lagi tahun depan. Nggak punya duit. Kalau ini Bapak ini luar biasa ya, karena dia tekadnya bulat tadi, ingin menjadi orang yang bermanfaat. Jadi Bapak ini sekarang telah menjadi Bupati Rejang Lebong, luar biasa. Jadi Pak, ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi kita lanjut ke kepemimpinan. Bagi Bapak, apa itu pemimpin? Pemimpin itu adalah amanah. Pemimpin itu adalah amanah untuk membangun orang lain, diajak untuk menolong orang itu. Seorang pemimpin adalah orang-orang yang menjadi panutan. Seorang pemimpin harus mempunyai suatu identitas. Pemimpin itu harus berpikir cepat, bertindak tepat, bersikap tegas. Dia harus memang lebih gesit daripada biasanya. Harus lebih gesit seperti sekarang. Kalau saya tidak berpikir cepat, Rejang Lebong mungkin sampai sekarang sudah terpapar semua. Karena saya pintu masuk Lubuk Linggau sudah zona merah, kepala sudah merah. Kalau tidak berpikir cepat, tidak bertindak dengan tepat bertindak, mungkin sekarang Rejang Lebong sudah zona merah. Kan sudah banyak yang terpapar. Sudah banyak terpapar, karena alhamdulillah sampai sekarang sudah masih lainnya. Alhamdulillah. Jadi Rejang Lebong ini merupakan salah satu kabupaten yang masih zona hijau ya. Alhamdulillah untuk teman-teman. Jadi walaupun di tengah pandemi Indonesia sedang dilanda bahkan dunia, tapi Rejang Lebong tetap mempertahankan zona hijau. Jadi Pak, kalau balik lagi ke masalah pemimpin, alhamdulillah Pak, saya
juga dipercayai di sekolah itu Pak. Kalau dulu kemarin itu alhamdulillah mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Alhamdulillah kalah. Tapi saya mengambil hikmah ya, karena tidak semua orang berani untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Tapi walaupun saya gagal, saya diletakkan diamanahkan di Kementerian Keagamaan atau Seksi Keagamaan. Dan juga alhamdulillah dari semua yang Bapak katakan tadi, mudah-mudahan itu bisa saya lakukan juga di luar sana. Jadi akhirnya saya termotivasi Pak dengan kata-kata Bapak. Nah, jadi generasi milenial ini harus memang gesit. Kalau kepemimpinan saya mulai dari SD saya sudah menjadi ketua di Partai Pramuka. Terus saya di perguruan tinggi sudah termasuk badan penasihat di mahasiswaan. Internal, eksternal saya menjadi ketua gerakan mahasiswa Posguru 3 periode. Saya jadi ketua Orari 2 periode. Baik 1 periode di Kota Madia, 2 periode di provinsi, dan ketua yang termuda di Indonesia. Sebab level saya itu udah mayor jenderal dan jenderal. Luar biasa ya. Saya menjadi ketua Orari. Terus saya menjadi ketua Dewan Pertimbangan Kadin, menjadi Dewan Sat Konstruksi, menjadi ketua Generasi Muda Posguru, salah satu ketua Posguru, pernah menjadi sekretaris KNPI provinsi tahun 90, menjadi wakil ketua KNPI 2 periode. Ya. Terus saya pernah menjadi ketua Golkar, partai politik di Jambi, menjadi sekretaris Golkar provinsi. Ya. Dan itulah pengalaman menjadi bupati 2 kali. Oke teman-teman, jadi itu pengalaman organisasi Bapak Bupati Rejang Lebong. Terakhir Pak, pesan untuk generasi milenial Pak. Baik, pada anak sekalian, bahwa hidup ini adalah tujuan. Kita bekali hidup ini ada 3 syarat yang paling wajib yang kita perlu kejar. Pertama cerdas, kedua sehat, ketiga alam. Cerdas ini supaya kita bisa membangun hidup kita untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi agama dan bagi keluarga. Sehat supaya kita mampu mendukung apapun yang kita programkan untuk mencapai sesuatu itu dengan penuh kesedaran sehat. Tanpa kita sehat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sehat itu penting, bagian yang tidak bisa terpisahkan daripada kecerdasan. Yang terakhir, akhlak. Akhlak itu membatasi segala perbuatan kita yang merugikan orang lain. Segala sesuatu yang mungkin bertentangan dengan kehidupan yang menyesalkan orang, maka kita hindari dengan akhlak. Kalau akhlak kita baik, insya Allah sudah selamat dunia dan akhirat. Jadi itu teman-teman, pesan untuk kita semua, terutama untuk generasi milenial, karena jembatan bangsa ini ada di generasi milenial ya Pak. Ya. Jadi itulah Pak yang saya tanyakan. Alhamdulillah saya baru pertama kali ke rumah dinas ini Pak. Alhamdulillah bertemu langsung dengan Pak Bupati. Semoga sehat selalu ya Pak. Makasih. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, sekian obrolan santuy kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.